Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Sekarang menguburkan jenazah. Untuk penguburan jenazah, sunnah menguburkan jenazah itu apa saja? Sunnah-sunnah menguburkannya. Satu, menyegerakan. Jangan lama-lama. Membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa, nggak usah melayu-melayu, biasa aja. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Jenazahnya diletakkan dulu sampai kuburan, baru pengiring semuanya boleh duduk. Selain itu, sebelum itu jangan duduk, itu sunnahnya. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam. Jadi menggali kubur secara mendalam itu sunnah, bukan malah bukan dibully. Disunahkan menggali kubur secara mendalam itu agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat jenazah muslim, bukan syak jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini gambarnya. Jadi begini, liang jenazah yang dibolehkan itu, yang model Islam itu, yang benar yang mana? Yang sebelah kanan. Ini ya, ini yang muslim, yang benar yang ini. Galian liang lahat yang benar. Ini galian liang lahat yang tidak benar. Posisinya gimana? Ini lubangnya jenazah ditaruh di tengah, salah. Harusnya jenazah itu lubangnya itu ditaruh di sebelah pinggir, lalu agak menjorok ke dalam, gini sedikit. Sehingga di sini yang ini ada space-nya. Nah, ini ada space-nya. Ini tanah, sisa tanah. Jadi tanahnya digali dulu, lurus dengan ini. Setelah lurus nanti ini di sebelah sininya dari tengah ke pinggir ini sampai ke pinggir natap temboknya ini bahkan melebihi, ini digali lagi. Sisanya ini dibuat untuk pijakan atau digunakan untuk kayu yang menutupi. Seperti ini yang benar. Ini yang benar. Ya. Jadi yang benar ini yang benar ini. Ini jaraknya dari sini ke sini. Nah, yang benar ini salah. Ini benar. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini ada sisinya, ini untuk sisa tanah. Sisa tanah ini digunakan untuk pijakan ya. Ini adalah kayu yang digunakan untuk menutupi, jadi nutupannya miring begini. Seperti itu caranya yang benar. Berikutnya, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Tata cara menguburkan, waktunya. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari. Jangan menguburkan pada waktu ini. Kapan? Pertama, matahari baru saja terbit. Tunggu dulu sampai meninggi sepeninggal tombak, jangan pas waktu terbit. Kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, pas beduk siang. Tunggu dulu sampai dia condong ke barat mataharinya sedikit. Jadi nunggu waktu duhur dulu masuk baru dikuburkan. Kemudian yang ketiga, saat matahari hampir terbenam. Kalau hampir terbenam, tunggu dulu, jangan dikuburkan. Nunggu dia hingga terbenam sampai sempurna. Maghrib nggak apa-apa. Urutan dan tahapan menguburkan jenazah. Nomor 1, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. 2, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilewatkan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan di dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian yang kelima, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Tali-tali pengikatnya dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa. Ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah ajaran tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping.
yang tadi saya sebutkan di gambar. Setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kuburan dengan memasukkan 3 genggaman tanah. Jadi 3 genggaman tanah itu keluarganya nanti yang memasukkan. Baca doa dulu. Biasanya orang-orang baca doa Allahumma la tu'adzibhu, ya Allah jangan siksa dia. Atau baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu baca 3 kali, lalu kemudian dititipkan ke tanahnya, dilempar ke kuburan. Sunnah itu terutama bagi keluarganya. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Di kayak tenger tondo, makamnya itu tidak dilangkai, tidak diinjak-injak biar kehormatannya tetap terjaga. Makanya kalian itu yang lewat ke makam kuburan jangan injak-injak kepalanya kuburan. Gak boleh, itu makruh. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Jadi kalau ditaburi dengan bunga ini, kalau usahakan itu makam itu ditanami pohon yang ada bunganya. Karena bunga kalau ditaburi layu, nanti bunganya nggak bisa mendoakan kalau sudah mati. Jadi yang mendoakan itu bunga yang masih hidup. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika lewat dalam kuburan. Ketika lewati 2 kuburan, Rasulullah mengambil 2 pelepah kurma lalu menancapkannya di atas kuburan. Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau menancapkan daun pelepah kurma itu di atas kuburan? Kata Nabi, daun ini bertasbih kepada Allah dan tasbihnya ini dapat meringankan siksa kubur yang ada di bawahnya selama itu masih hidup. Kalau sudah mati, bunganya tidak bisa mendoakan lagi. Makanya usahakan di atas kuburan ini, bagi kalian yang paham, kasihan keluarganya, tanami pohon yang berbunga, ya, bunganya itu yang mendoakan. Jadi yang kecil-kecil aja, jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja pokoknya bisa hidup terus di atas kuburan itu. Dan kalau perlu dijaga. Kalau nyekar itu hanya bunga bertahan sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu layu hilang, nggak bisa mendoakan lagi. Karena Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fihi. Dari Aisyah diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat dia itu meninggal, pada saat dia sakit yang kemudian menyebabkan kematian, la'anallahu, pernah berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan, yang menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid. Qalat walaula dzalika al-abrasu qabruhu khairu anni akhsyi ayyattakhadha masjidan. Kalau bukan karena sabda beliau tersebut, tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau dari dalam rumahnya. Namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat menyembah. Berikutnya takziah. Takziah ini adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Jadi makna takziah itu artinya menghibur. Maksudnya yaitu mengunjungi, secara istilah yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Terkait dengan waktu Islam, Islam menggariskan tentang waktu takziah cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekedar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukum takziah adalah sunnah. Tujuan takziah itu satu, memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Itu biasanya tradisi di orang kampung, orang yang meninggal dibawakan beras secukupnya, semampunya yang dia punya gitu. Nah, itu tujuannya untuk memberikan bantuan moral dan material untuk meringankan keluarga yang ditinggal. Menemani, ikut bersimpati. Yang kedua, tujuan takziah itu menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Diusahakan pada waktu takziah ojo cengengesan, jangan ketawa-ketawa sendiri atau bercanda karena orang lagi sedih. Itu tidak etis. Yang C, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah. Tujuannya takziah itu mendoakannya yang paling penting. Datang ke sana mendoakan atau menyolati atau membacakan surat Yasin. Iqra'u li amwatikum Yasin. Bacalah orang mati di antara kalian itu dengan bacaan surat Yasin, kata Nabi. Dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan malaikat
mungkar dan nakir, serta segala cita-cita dan harapan lainnya. Ini mendoakannya isinya ini. Orang yang diampuni agar diampuni, orang yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, diberi limpahan rahmat oleh Allah, mendapatkan nikmat kubur, jauhkan dari siksa kubur, diteguhkan dalam menjawab pertanyaan atau cobaan dari mungkar dan nakir, serta segala cita dan harapannya itu terkabulkan. Yang D, menjadikan sebuah ibrah pelajaran bersama. Jadi tujuannya tak situ menjadikan ibrah pelajaran bersama, muhasabah introspeksi diri bahwa kita juga akan meninggal, bahwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ziarah kubur. Nah, sekarang materi yang berikutnya itu yang terakhir itu ziarah kubur. Ziarah kubur ini kematian mengajarkan banyak hal. Ziarah kubur ini pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ada hukum yang dilarang kemudian diperbolehkan, ada yang diperbolehkan kemudian dilarang. Contohnya yang diperbolehkan lalu dilarang itu hukum nikah mut'ah. Asalnya dulu diperbolehkan pada waktu perang Badar pertama, lalu kemudian sama Rasulullah sejak saat itu juga ditutup sampai hari kiamat. Jadi asalnya diperbolehkan lalu dilarang, nasih mansukh. Kemudian ziarah kubur ini asalnya dilarang lalu kemudian diperbolehkan. Kenapa? Manfaat lain dari ziarah kubur, dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kubur. Ini poin dari ziarah kubur, satu itu mendoakan, lalu kemudian membersihkan dan menjaga kuburannya agar tidak rusak. Antara lain juga selain itu manfaat ziarah kubur mengingatkan diri sendiri, muhasabah, bahwa semua manusia juga akan mati dan juga akan dijemput kematian. Yang kedua itu melembutkan hati. Yang ketiga agar tidak sombong. Tujuannya ziarah kubur itu agar tidak sombong dan menolak kebenaran. Kalau orang mati itu benar adanya. Kemudian membiasakan menetes air mata. Manfaat ziarah kubur berikutnya meneteskan air mata. Karena hidupnya banyak khilaf dan salah. Serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratul kubur." Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala, ingat-ingat, iling-iling fazuruha, maka sekalian kuperbolehkan untuk kalian berziarah kubur. Fa innaha, maka karena sesungguhnya ziarah kubur itu turikul qalbi, dapat melembutkan hati, wa tudmi'ul aini, dapat meneteskan air mata, wa tudzakirul akhirati, dan dapat mengingat akhirat. Wala taqulu hujran, dan janganlah berkata-kata kotor, berkata-kata jorok saat di kuburan atau berziarah kubur. Ruwahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Tata cara ziarah kubur. Saat ziarah kubur ada adab atau tata caranya, jangan sembarangan. Saat masuk pintu gerbang kuburan dianjurkan berdoa. Bagaimana doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kunna nas'alukallahul afwa wal afiyah. Ruwahul Muslim. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kunna nas'alukallahul afwa wal afiyah. Ruwahul Muslim. Artinya, salam sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat ahli kubur, kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah semoga kami dan kalian dapat mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menerangkan ini. Jika ada benarnya datangnya dari Allah, jika ada salahnya dari saya sendiri, mohon maaf karena banyak khilaf dan salah. Mari kita terus belajar agama, jangan sampai berhenti. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati kita wajib belajar agama. Tafaqquhu fiddin fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir ala ilmu jika kalian tidak paham. Yatafaqquhu fiddin, agar kalian itu memperdalam hukum agama, lebih mendalam lagi, belajarnya lagi sampai kita menemukan kesempurnaan dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga matinya dalam keadaan muslim khotimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis.